Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan kami di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari salah satu mata pelajaran di kelas 10 Teknik Instalasi Tenaga Listrik, yaitu pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Elektromekanik. Ya, pada video yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, kita akan membahas kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ya, kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah menerapkan K3 sesuai manual standar operation prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik. Menggunakan K3 sesuai manual operation standar prosedur di bidang pekerjaan elektromekanik. Kemudian materi pokok yang akan kita pelajari yaitu konsep K3, undang-undang K3, rambu-rambu K3, dan pencegahan kecelakaan untuk pembahasan K3 yang pertama atau di video bagian pertama ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah tekan tombol subscribe dan notifikasinya, karena akan update dari kami video-video tentang teori pembelajaran maupun praktek dan kelistrikan umum. Terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya, dan semoga bermanfaat. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau konsep K3. Ya, K3 adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja, khususnya manusia umumnya, ya, dan hasil karya budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Jadi K3 ini adalah upaya pemikiran dan kemudian diterapkan, ya, khususnya adalah untuk menjaga kondisi jasmani maupun rohani dari pekerja, tetapi manusia secara umum pastinya, kemudian lingkungan, ya, tempat di mana pekerjaan itu dilakukan. Ya, kalau berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pasti di sana di pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri maupun di lingkungan kerja kita itu ada resiko bahaya kecelakaan. Nah, biasanya penyebab kecelakaan kerja ini yang pertama adalah faktor human error, manusianya, ya, teledor, tidak hati-hati, kemudian tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti SOP, tidak memakai APD atau alat pelindung diri, kemudian kondisi badan yang tidak sehat. Selain memang penyebab kecelakaan ini juga bisa berasal dari peralatan-peralatan atau perkakas yang digunakan, ya. Kemudian ada juga lingkungan kerja yang tidak aman dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan penyebabnya adalah di faktor manusianya. Nah, kemudian dari K3, dari penyebab kecelakaan tersebut, kemudian dari pengertian K3 ini, ya, kita akan mengetahui di mana saja pekerjaan-pekerjaan itu yang diatur K3-nya, diatur keselamatannya, ya, kesehatan kerjanya. Yang pertama adalah di industrial atau di pekerjaan di bidang industri, ya, di bidang industri, ya, keselamatan kerja dalam industri atau industrial safety. Kemudian keselamatan kerja di pertambangan atau mining safety, ya. Kemudian building and construction safety, ini adalah keselamatan kerja di bangunan dan konstruksi. Kemudian keselamatan kerja di jalan atau lalu lintas, ya, ini traffic safety. Kemudian keselamatan kerja di penerbangan atau flight safety. Kemudian keselamatan untuk transportasi di sini adalah untuk railway safety. Kemudian khususnya untuk kereta api, ya. Kemudian ada keselamatan kerja di rumah atau home safety, dan keselamatan kerja di kantor atau office safety. Oke, kita lanjutkan. Ya, tujuan dibuat dan diterapkannya K3. Tujuan K3 ini adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
kemudian menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara umum dan efisien. Ya, tujuan utamanya sebenarnya adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, pastinya itu. Saat terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, kerusakan alat dan lain sebagainya, pastinya akan menghentikan proses produksi. Proses produksi pastinya menjadi tidak produktif. Kemudian efek dari kecelakaan kerja itu akan mengakibatkan mungkin cacat pada pekerja. Pekerjanya menjadi tidak produktif juga, yang akibatnya harus mencari pekerja lain, atau jika menggunakan pekerja tersebut, ini akan mengakibatkan produktivitasnya akan berkurang atau pekerjaannya pastinya berpindah ya di bidang lain. Oke. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kalau berbicara Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sini di Indonesia, penerapan K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini memiliki dasar hukum pelaksanaannya. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Permenaker Nomor 4 Tahun 87 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja atau P2K3. Kemudian rangkuman dasar-dasar hukum tersebut ya antara lain ya dari peraturan-peraturan tersebut ini mengacu tentang keselamatan kerja ya di mana dilakukan pekerjaan bagi satu usaha, kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, kemudian ada bahaya di tempat kerja tersebut. Ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3. Ya, setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, penyakit akibat kerja atau PAK ya. Permenaker Nomor 5 ini mengatur hal tersebut. Kemudian Permenaker Nomor 4 Tahun 87 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja P2K3 ini mengatur tentang tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Kemudian tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan 100 orang atau lebih ya, kurang dari 100 tetapi menggunakan bahan, proses ya, instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya ledakan, kebakaran, keracunan dan pencemaran radioaktif. Ini juga perlu menggunakan atau mematuhi peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut. Oke. Baik ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman ya, dan pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasi atau loncengnya, karena akan banyak video dari ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online, baik teori, praktek maupun kelistrikan sederhana di lingkungan kita. Baik, kita lanjutkan ya, rambu-rambu keselamatan kesehatan kerja atau rambu-rambu K3. Ya, bahaya di tempat kerja adalah segala sesuatu di tempat kerja yang dapat melukai pekerja baik secara fisik maupun mental. Ya, bahaya terhadap keselamatan adalah yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan luka secara langsung. Ya, contoh ini ada benda panas, ya, atau lantai yang licin, bahan kimia berbahaya, ya, seperti gas, uap, cairan atau debu. Kemudian ancaman bahaya selain tersebut di atas, ini juga bisa yang menyebabkan orang menjadi sakit, ya, bahaya yang tidak tampak biasanya, ya, tapi beresiko mengakibatkan masalah kesehatan, misalnya kebisingan, ya, cahaya yang menyilaukan atau penyakit menular yang tidak terlihat. Nah, ini perlu adanya keterangan, ya, simbol tanda bahaya atau keselamatan kerja di tempat kerja. Ya, perlu diketahui bersama di sini bahwa kalau berbicara simbol tanda bahaya, ya, bisa kalau di industri ini biasanya disimbolkan kalau untuk yang ada di tampilan slide, misalnya tertulis eksplosif, kemudian oxidizing,
extremely flammable ini adalah peringatan di mana daerah atau area tersebut ini mudah meledak atau mudah terbakar atau korosif ya. Di sini atau beracun ya, atau sangat beracun. Ini ada simbol atau tanda yang memperingatkan orang di sekitarnya untuk berhati-hati. Ya, kemudian ada tanda-tanda untuk keselamatan kerja. Misalnya ada tegangan listrik, kemudian ada kendaraan pengangkut ya. Ini gambar yang sebelah kanan yang segitiga warna kuning. Kemudian ada tempat yang licin, kemudian yang bergambar lingkaran biru, kemudian ada peringatan untuk area untuk menggunakan ear muff ya, kemudian safety shoes ya. Kemudian ada peringatan juga larangan untuk memegang atau larangan untuk berjalan. Ini adalah tanda-tanda bahaya atau keselamatan kerja di lingkungan kerja contohnya. Kemudian ada juga aturan di mana warna atau simbol keselamatan kerja. Ya, tanda-tanda yang di background-kan dengan warna merah ya. Ini adalah larangan ya. Kemudian warna keselamatan kuning ya, tulisannya hitam ya. Ini biasanya perhatian atau waspada ya. Kemudian warna dasarnya hijau, tulisan atau gambar simbolnya putih, ini zona aman ya. Kemudian warna dasarnya biru, kemudian tulisannya putih, ini wajib ditaati. Kemudian warna dasarnya putih, kemudian tulisan atau simbolnya hitam, ini adalah informasi umum. Jadi ini perlu kita ketahui. Ya, merah larangan, kuning adalah untuk peringatan ada potensi bahaya, hijau aman, biru wajib ditaati, dan putih dasarnya putih adalah informasi. Ini hal-hal yang perlu kita pelajari ya, karena kita atau peserta didik kelas 10 nantinya pasti sebagian besar akan masuk ke dunia industri, di dunia kerja, di lingkungan yang berpotensi akan keselamatan kerja ya, akan kecelakaan kerja di lingkungan kerja tersebut. Maka perlu kita ketahui dari awal seperti ini. Ya, kemudian yang keempat, pencegahan kecelakaan. Ya, kalau berbicara pencegahan kecelakaan di sini, ya kecelakaan ini dapat dihindari dengan pastinya ya kita atau area atau tempat pekerjaan atau industri tersebut menerapkan peraturan perundangan dengan penuh disiplin, baik penyelenggara pekerjaannya ataupun para pekerjanya. Kemudian menerapkan standarisasi ya, baik perusahaan maupun pekerja yang ada di sana ya, melakukan pengawasan dengan baik. Makanya di sebuah perusahaan pasti ada divisi K3 karena untuk proses pengawasan ya, keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut seperti apa. Kemudian memasang rambu K3 ya, melakukan pendidikan dan pelatihan K3. Ini yang dilakukan agar kecelakaan kerja dapat dihindarkan. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, sementara di bagian 1 terkait dengan pekerjaan dasar elektromekanik, membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kita cukupkan sampai di sini dan pastikan bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya peserta didik kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik, dan semoga juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang tertarik akan ketenaga listrikan. Kemudian terima kasih yang sudah subscribe dan menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.